Baik, kita lanjutkan. Masih tentang contoh. Dia juga bekerja sebagai reporter di Dansville Alice Bugle. Dia menerima penghargaan 1988 untuk pelaporan investigasi dari Asosiasi Jurnalisme Arizona dan kutipan dari Liga Hak Sipil Barat Daya. Tyler adalah lulusan 1980 dari Universitas Oakview, di mana ia menerima gelar sarjana seni di bidang komunikasi. Ini adalah narasi biografis, ya. Jadi hal-hal yang terkait prestasi, hal-hal yang terkait karir, hal-hal yang terkait pekerjaan yang sudah tetap, hal-hal yang terkait dengan misalnya gelar sarjana, pendidikan, itu ada di dalam narasi biografis. Nah, kalau Anda menemukan tulisan seperti ini, berarti ini adalah narasi biografis. Berikutnya ini ada profil pribadi. Nah, ini adalah contoh. Mari kita memanggilnya Gregor Alexander, seorang profesor bahasa asing yang menerima penghargaan pengajaran khusus. Inilah program penelitian pendahuluan untuk profil Anda. Jadi kalau kita ingin bikin program penelitian pendahuluan untuk bikin profil pribadi, ini dia. Pertama, Anda dapat mewawancarai beberapa muridnya. Seperti apa ruang kelas Dr. Alexander? Lalu, apa yang bisa Anda ceritakan tentang bagaimana ia berhubungan dengan siswa? Bagaimana bisa dia membantumu? Ketiga, apa yang Anda dengar dari siswa lain katakan tentang Dr. Alexander? Berikutnya, Anda dapat mewawancarai beberapa kolega profesor ini. Seperti apa rasanya mengajar di departemen yang sama dengan Dr. Alexander? Apa yang Anda ingat tentang pertama kali bertemu dengannya? Dengan cara apa dia menjadi model guru yang efektif? Yang kelima, apa yang Anda dengar dari siswa? Anda katakan tentang Dr. Alexander. Akhirnya, Anda dapat menjawab untuk mencoba mewawancarai beberapa mantan siswa dan Dr. Alexander, anggota organisasi di mana dia aktif seperti Dewan untuk pengunjung internasional dan asosiasi bahasa modern. Jadi ini sampai 6 cuman ya. Dari semua sumber ini, Anda sudah bisa menyusun sebuah profil dengan murah hati ditaburi dengan kutipan dan anekdot dari orang-orang yang mengenalnya. Profil tersebut akan mengungkapkan berbagai aspek dari Dr. Alexander yang bahkan orang-orang yang mengenalnya dalam satu konteks mungkin tidak pernah melihatnya sebelum ini. Jadi kalau Anda ingin bikin profil teman Anda, wawancarailah teman-teman dekatnya yang mungkin teman-teman dekatnya itu selama ini juga tidak pernah mengungkapkan penilaian mereka secara jujur. Ya, kalau Anda ingin melihat bagaimana karakter seseorang, maka berbicara dengan orang-orang yang mengenal itu di belakang orang itu. Nah, bikin profil pribadi itu kira-kira dengan cara yang seperti itu. Nah, 6 langkah ini bisa Anda gunakan kalau menganalisis sebuah profil pribadi dari seorang guru, seorang dosen dan lain sebagainya. Kemudian ada wawancara pribadi. Ya, wawancara pribadi itu begini. Ini sebuah profil juga, Epiphany Taylor, obsesinya yang lembut. Kebanyakan orang puas untuk mengejar satu karir. Epiphany Taylor telah menemukan kesuksesan. Lalu dicampur lulusan Universitas Oakview tahun 1980 ini adalah jiwa yang mencari ekspresi, bahkan sebagai orang yang komunikasi yang bekerja di koran kampus. Ini statement dia, dekorasi utama di kamar asrama saya adalah poster besar yang bertuliskan ekspresikan dirimu, kenang Taylor. Jadi di dalam berita ini itu ada kutipan-kutipan yang merupakan bagian dari wawancara pribadi, pandangan-pandangan Epiphany Taylor tentang dirinya sendiri, tentang pekerjaannya. Ini pekerjaan pertamanya adalah sebagai reporter di dengan Dansville Alice Bugle. Lalu di sini juga ada kenangannya terhadap teman-temannya. Sekitar waktu itu saya terhubung kembali dengan seorang teman lama saya yang saya pelajari telah menjadi korban pelecehan. Pacarnya memukulinya dan dia merasa seperti tidak punya pilihan selain bertahan dengan itu. Kenang Tyler. Jadi dia mulai memiliki kekerasan dalam rumah tangga. Dengan apa yang dia pelajari, Tyler dapat membantu temannya mengakhiri hubungan yang kejam. Jadi kalau wawancara pribadi, kita bicara bukan hanya tentang diri orang yang kita profilkan, tetapi pandangan-pandangannya, pandangannya tentang dirinya, pandangan tentang temannya, pandangan tentang pekerjaannya, pandangan tentang masa depan, pandangan tentang masa lalu, itu bisa di-highlight dalam wawancara pribadi. Nah, dia begini, rasanya sangat menyenangkan membantu menyelamatkan hidupnya. Lalu ini juga
pandangannya tentang nenek dia, lalu kemudian pandangan dia tentang novelnya yang dia tulis, itu merupakan bagian dari wawancara pribadi. Nah, wawancara pribadi inilah yang kemudian juga sangat membantu kita kalau ingin menulis tentang orang. Jadi dengan tiga karakter, dengan tiga unsur yang kita masukkan, mulai dari profil biografis, lalu kemudian pandangan teman-temannya, dan dilanjutkan dengan wawancara, maka kita akan menghasilkan sebuah profil yang sangat luar biasa dalam hal public relation. Nah, apa tips menulis face picture? Pertama itu bikin judul yang menarik. Ya, Anda bikin judul menarik itu bukan perkara mudah. Dalam picture sebaiknya judul itu kurang dari 20 kata. Ini sudah pernah kita pelajari juga sebelumnya. Kemudian kan tetapkan satu angle. Angle itu sudut pandang. Coba Anda perhatikan orang ini. Anda bisa menulis tentang jamnya saja, Anda bisa menulis tentang tatapan matanya, atau Anda bisa tulis tentang bajunya, atau Anda bisa tulis tentang rambutnya. Jadi tetapkan satu angle, yang mana yang mau Anda tulis dalam karya Anda, ya. Dengan demikian Anda tidak menyesatkan pembaca. Artinya, kalau kita nulis feature, itu berarti kita fokus kepada satu angle saja. Berikutnya itu, buatlah intro yang memukau. Mulailah paragraf pertama dengan kalimat yang menarik pembaca ke dalam cerita. Semakin memukau, maka pembaca akan semakin larut untuk membaca paragraf berikutnya. Berikutnya itu, buatlah kutipan yang seksi. Jadi kutipan itu sebaiknya memperkuat dari dari profil yang Anda buat terhadap narasumber kita. Bukan ulangan dari kalimat tidak langsung. Kutipan itu memperkuat apa yang dari pengantar yang dibuat oleh penulis berita. Kemudian bikinlah ending yang memikat. Akhiri picture atau cerita Anda dengan ending yang memikat. Ending itu bisa berupa harapan, bisa kemudian rasa penasaran atau cita-cita yang belum tersampaikan, atau bahkan kutipan yang yang seksi tentunya, yang menarik bagi pembaca, bahwa ini adalah salah satu hal yang bisa untuk menutup cerita feature kita. Saudara-saudara sekalian, inilah akhir dari perkuliahan kita tentang menulis feature release. Saya berharap Anda semua bisa memahami apa yang saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, Anda bisa bertanya di channel ini, atau Anda bisa japri ke saya, atau Anda juga bisa bertanya di Classroom. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum sih.